Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Widodo kembali hadir menemani kalian semuanya di Permata TV. Dan kali ini kita akan membahas mengenai mewujudkan generasi emas tanpa narkoba di era Zoomers atau Gen Z. Nah, di Permata TV sudah kehadiran narasumber yang istimewa dan luar biasa karena saya yakin beliau ini sangat sibuk dan berkenan meluangkan waktunya. Beliau ini kelahiran dari Banyuwangi tanggal 22 Agustus tahun 1969, alumnus dari Universitas Indonesia, jurusan Magister Sains. Saat ini beliau menjadi Kepala BNN Kota Mojokerto dari tahun 2023 sampai sekarang. Siapakah beliau? Langsung saja kita sambut Bapak Agus Sutanto, SEMSI. Terima kasih Pak Widodo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Agus Selamat Sutanto. pagi. Ya. Sehat Bapak? Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali sudah kehadiran tamu yang istimewa. Bapak, langsung saja saya penasaran. Kalau di film ada yang namanya Ipar adalah Maut. Nah, kalau ini narkoba adalah maut yang sesungguhnya. Ya. Nah, kita berharap bahwa generasi sekarang, generasi Zoomers dan tidak ada yang namanya terkontaminasi dengan narkoba. Ya. Baik Bapak, bagaimana Bapak mengenai narkoba, perkembangannya di Indonesia? Apakah Indonesia ini termasuk darurat narkoba? Oke. Baik Pak Widodo, saya kenalan dulu, saya Agus Sutanto. Saya selaku Kepala BNN Kota Mojokerto membawai dua daerah juga, yaitu Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang. Memang terima kasih pada kesempatan pagi hari ini saya diundang di Permata TV mewujudkan generasi emas tanpa narkoba atau generasi Z. Memang permasalahan narkoba adalah permasalahan kita bersama. Tidak menyasar hanya orang dewasa remaja, tetapi anak-anak. Bagaimana kita menyelamatkan generasi muda kita yang notabene nanti pada tahun 2030 Indonesia akan memasuki era bonus demografi dan pada tahun 2045 Indonesia akan masuk ke era Indonesia emas. Tentunya anak-anak ini yang nantinya akan menjadi estafet kepemimpinan negara kita. Jangan sampai masalah narkoba menghancurkan masa depan mereka semua itu. Ayo kita bersama-sama dengan melalui Permata TV ini saya informasikan ke masyarakat luas, terutama bagaimana kita menjaga anak-anak untuk mewujudkan impiannya di masa depan itu tadi tanpa adanya pengaruh narkoba. Ya. Karena memang sangat penting kita semuanya berupaya untuk menyiapkan Indonesia emas dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak, perkembangan di Indonesia saat ini, apakah Indonesia saat ini bisa dikatakan yang namanya darurat? Betul, Indonesia darurat narkoba. Statement ini disampaikan oleh Pak Joko Widodo pada tanggal 26 Juni tahun 2015. Beliau baru saja dilantik menjadi presiden. Karena apa? Dari letak geografis, narkoba masuk ke negara kita tuh dengan sangat mudahnya dan gencar itu. Karena apa? Indonesia sangat luas sekali, bisa lewat udara, lewat darat, maupun lewat perairan. Nah, di sini untuk udara kita sudah antisipasi maksimal, kita kerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada, seluruh aparat penegak hukum. Lewat darat juga demikian, tetapi masih banyak celah-celah yang bagi sindikat untuk bisa istilah masuk transit narkoba ke wilayah negara kita. Nah, yang sekarang menjadi tantangan utama melalui jalur laut dan perairan. Saya sebelum menjadi Kepala BNN Kota Mojokerto, saya sebagai Kepala BNN Kota Tarakan, di mana notabene berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, di mana Malaysia salah satu negara yang memasok narkotika golongan 1 jenis sabu ke negara kita. Makanya di Kota Mojokerto ini yang kota yang kecil, kita harapkan bagaimana kita bisa bersinergi dengan seluruh stakeholder terkait untuk menyelamatkan generasi muda kita supaya terbebas dari permasalahan narkoba. Dan narkoba merupakan mesin pembunuh, silent killer itu kan. Narkoba merusak seluruh sendi-sendi organ tubuh kita, termasuk neurotransmitter secara pusat otak. Di satu sisi, dengan jumlah penduduk yang sangat besar,
lebih kurang 278 itu merupakan pangsa pasar yang potensial bagi para sindikat untuk bisa memasarkan narkoba ke negara kita. Terus juga masalah penegakan hukum terkait kasus narkoba itu belum memberikan efek jera. Masih banyak istilahnya para sindikat, para bandar itu mempengaruhi aparat penegak hukum kita terkait dengan kasus narkoba itu tadi. Terus masalah di lapas. Sekarang lapas harusnya bagaimana membina warga binanya untuk biar dia jera, mempunyai keterampilan dan istilahnya selama ini tersangkut kriminal bisa diharapkan nantinya bisa keluar dari lapas dan bisa ke masyarakat dalam kondisi baik. Tetapi sekarang lapas bertransformasi sebagai alat pengendali. Banyak istilahnya warga binaan yang ada di lapas itu bisa mengendalikan transaksi narkoba baik skala internasional maupun nasional. Nah itu tadi, makanya ini kenapa Indonesia Darurat Narkoba masih banyak sekali permasalahan yang perlu kita tangani. Khususnya kami minta dukungan dari semua pihak itu tadi. Masalah narkoba bukan hanya masalah BNN saja, ini masalah negara. Masalah kita bersama. Masalah kita bersama. Oke. Nah, mendengar penjelasan dari Bapak ini saya merinding Bapak ya terkait perkembangan narkoba yang sangat berkembang pesat, bahkan lapas fungsinya sekarang sudah mulai bergeser Bapak ya. Dan ini harus mengantisipasi kita semuanya bahwa generasi-generasi kita untuk terutama generasi saat ini tidak terkontaminasi yang namanya narkoba. Bapak, mengenai generasi Indonesia saat ini, apakah seberapa beresiko sih generasi saat ini terpapar oleh narkoba? Nah, generasi Zoomer memang itu sangat rentan sekali. Ini ada beberapa kasus yang kami temukan di Kota Mojokerto. Pada akhir 2023 kemarin kami temukan salah satu pelajar kelas 3 SMP. Taunya ada salah satu orang guru datang ke kami. Pak, ada peserta didik kami yang terindikasi kok perilakunya menyimpang. Terus terkait dengan proses pembelajarannya dia males. Nggak apa-apa Bu, lebih baik si anak tersebut bawa ke kami. Akan kami lakukan asesmen. Gunanya asesmen untuk mengetahui tentang perilaku dia, emosi dia itu tadi kan. Memang kelihatan sekali mana seseorang yang mengonsumsi narkoba dari perilaku, terus dari fisik, dari emosi ketahuan. Akhirnya benar dibawa ke kami ke BNN Kota Mojokerto, kita lakukan asesmen. Gunanya asesmen untuk mengetahui seberapa jauh dia menggunakan narkoba, jenis narkoba apa saja yang dikonsumsi, dan dari mana dia mendapatkan narkoba itu sendiri. Benar, kami kaget. Baru usia anak kelas 3 SMP sudah konsumsi ekstasi, sabu, dan pil koplo. Nah di sini tentunya kami BNN Kota Mojokerto kerjasama dengan Polres Mojokerto Kota dan Polres Kabupaten dan Polres Kabupaten Jombang itu ayo bersama-sama. Karena apa? Di Mojokerto itu sekarang tuh banyak beredar pil koplo. Itu salah satu istilahnya pil yang diminati oleh anak-anak pelajar. Karena satu sisi harganya murah dan dampaknya dia itu sama dengan narkotika itu tadi. Nah ini kami sudah sampaikan ke Pak PJ Wali Kota, kami sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Ayo sama-sama bagaimana kita menyelamatkan generasi muda khususnya adik-adik pelajar ini. Dan pernah saya suatu saat melakukan razia di Kota Mojokerto itu di sini kan banyak sekali kos-kosan. Iya betul. Nah, terus tempat-tempat yang rawan itu ada anak-anak usia harusnya dia duduk di bangku sekolah, dia sudah ya itu tadi ya apa istilahnya ngamar di tempat kos-kosan. Nah, biasanya narkoba itu cenderung dekat sama seks bebas itu tadi. Makanya di sini kami selalu memantau di Kota Mojokerto mana-mana, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang, mana-mana istilahnya identifikasi daerah yang rawan. Ayo kita istilahnya bersihkan. Makanya di sini kami juga membentuk kelurahan dan desa bersinar. Gunanya apa? Melakukan deteksi dini. Baik di kota maupun di desa. Bagaimana kita bisa memantaukan warganya supaya terbebas dari penyalahgunaan narkoba itu tadi. Bebas ya Bapak ya. Iya. Bapak terkait penyalahgunaan narkoba. Ini mungkin teman-teman dari Permata TV juga penasaran sebenarnya ciri-cirinya atau gimana sih seseorang yang terkena penyalahgunaan narkoba. Bisa jadi kita melihat seseorang ini kok matanya cekung, kurus,
apakah ini terindikasi narkoba atau bukan? Atau jangan-jangan karena kena tanggal tua ya? Kita nggak tahu ini. Makanya kita tanya kepada Bapak, gimana sih Bapak Baik. ciri-cirinya itu? Ciri-ciri seseorang yang sudah terjerumus ke dalam pemakaian narkoba yaitu dari kondisi fisik sudah pasti kelihatan. Tadi yang disampaikan Pak Widodo itu benar. Istilahnya mata cowong, penampilan udah istilahnya apa adanya, istilahnya kusut. Dia kebanyakan jarang mandi. Jadi boleh dikatakan tuh istilahnya tampilannya sudah tidak seger lagi. Itu salah satu ciri dari kondisi fisik udah kelihatan pasti itu. Nah, manakala ada teman, ada saudara, ada tetangga yang mempunyai ciri demikian perlu diantisipasi. Patut dicurigai Bapak. Patut dicurigai. Nah, untuk meyakinkan perlu dilakukan deteksi dini tes urin itu tadi. Yang kedua masalah fisik. Nah, fisik juga kelihatan kan dia itu yang pasti biasanya dia seger kelihatan rapi gini, tahu-tahu sudah amburadul itu Terus dari emosional juga kelihatan. Dia siapa mudah tersinggung, paranoid juga itu kan. Dia biasanya perilakunya selama ini aktif bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya atau bermasyarakat itu. Begitu dia menggunakan narkoba, dia mengurung diri, menyendiri, tidak mau istilahnya bersosialisasi. Apalagi kalau kita ajak ngobrol untuk tatap muka dia takut. Ya itu tadi. Itu ada beberapa ciri yang perlu kita curigai manakala seseorang yang menggunakan narkoba itu tadi. Nah, kalau memang ada seseorang yang masuk ciri-ciri tersebut Bapak, nah kita itu bisanya melaporkannya gimana Bapak? Nah, baik manakala ada seseorang yang mempunyai ciri-ciri seperti yang saya sebutkan tadi kan, dari fisik, dari emosi, dari perilaku juga, tidak apa-apa langsung lapor ke kami. Yang pertama akan kami pastikan yaitu melalui deteksi dini tes urin. Nah, dengan tes urin itu akan ketahuan nanti dia menggunakan atau tidak. Biasanya kalau orang sudah menggunakan narkoba, satu pembohong berat, yaitu tadi pembohong berat dan itu tadi tindakan kriminal mengarah ke itu tadi, ke kriminal perilakunya itu tadi. Istilahnya jangan pernah istilahnya percaya dengan orang punya sifat seperti itu. Ngomongnya manis memang itu iya itu tadi. Dan ya itu tadi suka nyolong tuh. Ya itu tadi. Nah, langsung bisa sampai ke kami, diarahkan ke kami untuk kita lakukan tes urin. Bisa ke aparat setempat. Kami di sini kerjasama dengan Pak Lurah, Babin Kamtibmas, Babinsa, Polres Kota, Kabupaten itu tadi. Ayo sama-sama. Karena apa? Orang yang bermasalah dengan narkoba itu, waduh, dia pinter ngibul itu, pinter bohong itu. Harus kita lakukan, ya beratnya tindakan tegas juga kan, untuk menyelamatkan dia itu tadi. Jangan sampai dia akan menjadi virus bagi teman-teman yang lain, lingkungan yang lain. Yang satu yang kena harus sebaiknya kita ambil tindakan untuk dilakukan, ya istilahnya kalau dia masih coba-coba rehabilitasi rawat jalan itu tadi. Rehabilitasi salah satunya untuk menangani hal tersebut. Bapak ini pasti orang tua sangat khawatir. Orang tua itu apalagi generasi Z saat ini orang tua pasti khawatir terkait perkembangan anaknya. Kadang orang tua juga mengalami kesibukan. Bisa jadi bekerja, berangkat pagi, pulang malam. Nah, kadang-kadang mungkin orang tua melihat ada indikasi-indikasi anaknya seperti itu. Ada juga kekhawatiran barangkali kalau nanti saya melaporkan bagaimana ya, apakah ada yang namanya privat untuk tidak dipublikasikan atau seperti apa? Apakah ada jaminan seperti itu? Ada jaminan. Baik Pak Widodo, memang selama ini kan memang kami banyak sekali mendapat laporan dari masyarakat. Salah satunya manakala ada anggota keluarga yang terkena. Memang ada di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 itu terkait dengan narkotika. Di situ ada pasal terkait dengan peran serta masyarakat. Jadi manakala ada anggota keluarga yang sudah terkena narkoba, secepatnya laporan ke kami. Itu tadi solusinya apa? Kita lakukan rehabilitasi. Rehabilitasi bisa rehabilitasi rawat jalan tergantung dia pemakaiannya. Mungkin dia masih coba-coba. Ada rehabilitasi rawat inap yang 3 bulan, 6 bulan maupun setahun, tergantung dengan kecanduan mereka itu tadi. Nah, setelah dilakukan rehabilitasi tidak menjamin seseorang tersebut akan pulih, terbebas dari narkoba. Kalau kata sembuh tidak ada, pulih. Nah, pulih kadang-kadang dia itu relap lagi seperti itu. Karena apa? Sifat narkoba itu istilahnya edik, ketergantungan. Jadi seseorang kalau sudah menggunakan narkoba itu akan menjadi malapetaka seumur hidup. Karena apa? Akan ketergantungan terus. Nah, manakala ini istilahnya ya kalau istilahnya
Ini pernah saya temuin berapa pelajar juga gitu. Kalau istilahnya nggak punya uang untuk beli narkoba, ya itu tadi, udah istilahnya nyolong tuh udah biasa kan. Untuk Bahkan membunuh mereka lakukan karena apa? Neurotransmitter secara pusat otak sudah dipengaruhi oleh narkoba itu tadi. Di awal saya sudah jelaskan, orang guna narkoba, tindakan kriminal akan mengikuti kehidupan kesehariannya itu tadi. Karena apa? Tidak terkontrol otak itu. Otak sudah bolong-bolong, tidak punya istilahnya pemikiran yang positif. Arahnya ke negatif, ke tindak kriminal itu tadi. Nah, ini sangat bahaya sekali. Bagaimana kita menyelamatkan generasi Z ini jangan sampai bisa terpengaruh oleh namanya narkoba. Ya, kami di sini sering melakukan komunikasi, informasi edukasi ke sekolah-sekolah. Kami di sini nyasar ke lingkungan pemerintah, swasta, masyarakat dan sekolah. Yang kami tekankan di lingkungan sekolah karena apa? Ini istilahnya tempat untuk membentuk anak-anak selaku karakter bangsa. Bagaimana bisa nanti meneruskan estafet kepemimpinan nasional kita ini. Oke. Terima kasih Bapak ya. Jadi para pemirsa Permata TV jangan khawatir terkait hal itu. Ayo kita selamatkan generasi kita agar tidak terpapar oleh narkoba. Dan tentunya pergaulan ini harus kita jaga agar pergaulan anak-anak kita itu tidak sampai kelewat batas. Karena sayang sekali kalau generasi kita itu tidak mencapai generasi emas nantinya. Nah, Bapak, ini kita berbicara terkait di Kota Mojokerto. Di Kota Mojokerto ini kita ingin tahu seberapa kondisinya peredaran narkoba di Kota Mojokerto ini. Nah, di Kota Mojokerto di kota kecil tadi saya sampaikan, tetapi permasalahan narkoba tetap masih ada. Di sini yang banyak kami temukan itu ya paket hemat itu tadi kan, istilahnya. Nah itu tadi istilahnya Pil koplo tadi ya. Pil koplo bisa, sabu juga bisa, ekstasi bisa. Itu biasanya mereka kan dengan keterbatasan ya keuangan mereka bareng-bareng sama temannya. Orang guna narkoba tidak mungkin sendiri, dia pasti akan mencari komunitas, mencari teman itu tadi. Bagaimana? Biasanya kalau sudah menjadi komunitas, itu istilahnya kuat sekali ikatan batin sesama pemakai itu tadi. Saya di sini tadi sudah saya sampaikan selalu melakukan istilahnya komunikasi dengan seluruh stakeholder yang ada itu. Ayo kita jaga Kota Mojokerto ini. Pada hari Jumat kemarin kami bentuk Kelurahan Bersinar, yaitu Kelurahan Meri sama Kelurahan Wates, dihadiri langsung oleh Pak PJ Wali Kota bersama Ibu PJ. Karena Ibu PJ ikut kenapa? Karena itu beliau sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, di mana komunikasi keluarga itu banyak dilakukan oleh ibu sama anak-anak. Jangan sampai komunikasi orang tua sama anak itu putus. Jadi orang tua terutama ibu ini tadi Pak Widodo juga sampaikan kalau Bapak mungkin sibuk kerja, tetapi banyak waktu yang dilakukan oleh ibu mengawasi siapa teman-teman anaknya itu, kegiatan setelah sekolah apa-apa saja itu, dan aktivitas di luar sekolah itu apa saja. Jangan sampai orang tua kecolongan manakala anaknya tergelincir ke dalam permasalahan narkoba itu tadi. Ya tadi saya balik lagi hari Jumat kita launching Kelurahan Bersinar itu gunanya itu apa? Tadi saya jelaskan untuk mengantisipasi jangan sampai di Kota Mojokerto ada 18 kelurahan kan, ada yang terkontaminasi. Memang ada berapa titik yang kami itu curiga di sini. Kita lakukan mapping, memang di situ tempatnya di Kota Mojokerto itu tadi. Ya bagaimana masyarakat juga paham. Manakala ada indikasi mencurigakan di lingkungan tempat tinggalnya, lingkungan kerjanya, lingkungan pergaulannya, laporkan ke kami. Selama ini kami dalam melakukan ungkap kasus banyak berasal dari laporan masyarakat. Masyarakat dilindungi. Dalam istilahnya persidangan kasus narkoba tidak akan pernah saksi itu dihadirkan, tidak akan pernah dan dilindungi istilahnya pelapor tersebut itu. Karena apa? Satu sisi yang tahu kondisi real di lapangan, di warganya kan masyarakat itu sendiri. Ayo lapor ke kami biar kami tidak lanjuti. Oke, baik itu Pak ya. Dan ada perlindungan untuk para pelapor. Iya. Oke, Bapak, untuk di Mojokerto dari tahun ke tahun, apakah para pengguna narkoba ini mengalami peningkatan ataukah mengalami penurunan, Pak? Nah, terkait dengan penyalahgunaan narkoba itu mengalami peningkatan. Dari kasus juga kayak gitu. Tapi kami dari BNN itu istilahnya menindaklanjuti. Hasil ungkap kasus yaitu kita lakukan ungkap kasus itu maupun prevalensi penyalahgunaan narkoba. Nah, 2 minggu yang lalu pada MPLS kami istilahnya
ke sekolah-sekolah, baik yang ada di Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto maupun Kabupaten Jombang. Gunanya untuk apa? Menyampaikan informasi terkait dengan bahayanya narkoba ke sekolah-sekolah, baik SD, SMP maupun ke SMA sampai perguruan tinggi. Karena apa? Generasi Z itu masuk kepada kalangan mereka itu semua itu tadi. Apalagi generasi Z itu generasi yang masih usia labil, mudah dipengaruhi, apalagi diiming-iming itu uang. Makanya di situ saya sampaikan, jangan pernah manakala nanti ketemu dengan seseorang yang belum kita kenal memberikan nomor HP, memberikan nomor rekening maupun memberikan alamat rumah. Itu salah satu modus yang digunakan oleh sindikat untuk itu tadi, melancarkan transaksi narkobanya itu tadi. Dan manakala itu nanti dalam kasus ketahuan, ketemuan, lah dirangkan itu tadi, nomor HP, nomor rekening sama alamat rumah akan menjadi istilahnya itu tersangka juga karena terlibat di dalamnya itu tadi. Menjadi sebuah alat bukti atau alat bukti, betul ya, Bapak ya. Dan salah satu upaya yang dilakukan BNN Kota Mojokerto untuk menanggulangi narkoba adalah salah satunya adalah datang di sekolah-sekolah melalui MPLS. MPLS ya. Betul ya. Ya, dan memberikan penyuluhan kepada anak-anak didik kita dari tingkat SMP, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. SMA sampai perguruan tinggi. Nah, ini patut kita acungi jempol ya, apresiasi untuk BNN Kota Mojokerto yang sudah luar biasa. Kalau ayah bunda memperhatikan, bertanya kepada anak didiknya, pasti akan ada yang namanya MPLS, penyuluhan tentang narkoba. Nah, ini memang ayo kita dukung. Seperti yang disampaikan Bapak Agus bahwa narkoba ini bukan permasalahan dari BNN saja, tetapi permasalahan kita semuanya. Kita berharap generasi emas ini menjadi generasi yang benar-benar emas dan bisa Indonesia mengambil emas tersebut ya. Bapak, senang sekali Bapak ngobrol terkait narkoba ini. Kita ngobrol ini berharap salah satu juga upaya agar menyampaikan informasi kepada masyarakat agar kita semuanya terhindar narkoba. Tapi yang namanya narkoba itu istilahnya itu awalnya mungkin dari coba-coba. Nah itu tadi. Coba-coba akhirnya kecanduan, karena sifat dari narkoba itu adik ya, bersifat kecanduan. Dan narkoba tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dipulihkan. Dan bahaya banget. Bapak, saya penasaran lagi terkait jenis-jenis narkoba. Kalau di Mojokerto jenis-jenis narkoba yang ditangani saat ini di BNN Kota Mojokerto yang sering tertangkap itu jenis apa Pak? Selain pil kopo yang harganya lebih terjangkau, paket hemat. Memang selama saya menjabat lebih kurang 11 bulan ini, dalam rangka ungkap kasus yang sering saya temukan barang buktinya yang kita amankan yaitu jenis sabu, narkotika golongan 1 jenis sabu, dan ekstasi. Kalau ekstasi baru sekali, yang pasti rutin itu sabu. Makanya sabu itu sangat merajalela di kawasan Jawa Timur ini. Kan Jawa Timur tingkat prevalensi narkoba itu, kasus narkoba nomor 3 di Indonesia. Setelah Sumatera Utara, Aceh, baru Jawa Timur. Tentunya 38 kabupaten kota yang ada di wilayah Jawa Timur juga rentan sekali. Makanya kita selalu sinergi itu tadi, bagaimana menyelamatkan Kota Mojokerto ini yang notabene kota terkecil nomor 4 di Indonesia supaya aman, nyaman, dan terbebas dari penyalahgunaan narkoba itu tadi. Ya, setidaknya meminimalisir. Kalau untuk membasmi semua, mengenolkan itu tidak mungkin, menjerukan. Bagaimana kita mengantisipasi untuk meminimalisir permasalahan narkoba di Kota Mojokerto ini tadi. Yaitu sekarang yang banyak lagi beredar narkotika golongan 1 yaitu jenis sabu. Sabu itu yang paling banyak ya kita temukan. Dan kita berharap, kita dukung BNN agar pecandu narkoba ini dari tahun ke tahun semoga mengalami penurunan. Amin. Dan terkait peredar ini Bapak, peredar narkoba ini, saya ingin tahu di Kota Mojokerto ini biasanya peredar, ada nggak Bapak ya peredar itu dari kalangan pelajar itu Bapak? Ya, yang selama ini kami temukan dari yang pengedarnya itu dari orang yang tidak bekerja itu. Berapa kasus kami tangani, pekerjaan apa, dia tidak bekerja karena ya itu tadi pekerjaan jual beli narkoba, transaksi itu kan. Pernah suatu saat saya tangkap residivis sudah 3 kali kan itu kan, kami amankan di kantor BNN dan malamnya ada istri sama anaknya dia datang, istilahnya kami pertemukan. Saya interogasi, saya enggak sama anak istri kayak gini tuh. Kamu seorang bapak harus menjadi contoh yang benar. Bagaimana kamu menghidupi anak istri dari istilahnya uang yang tidak
halal itu tadi, yaitu uang haram dari narkoba itu. Apa jawaban yang kami tangkap itu ya, tersangka residivis itu? Iya, benar, Bapak, Pak. memang istilahnya pekerjaannya seperti ini saya. Jadi mereka itu untuk jual beli narkoba menjadi pekerjaan. Nah, ini jangan sampai nanti mereka ditangkap, dimasukkan ke dalam lapas, tetapi anak istri pasti kadang ini ada yang juga menyuplai dari bandar itu tadi. Ya, bagaimana kalau seandainya negara seperti itu akan hancur nanti? Makanya di sini saya mohon semua masyarakat harus peka, harus care terhadap kalau ada tetangga seperti kayak gitu, tak apa, ayo kita laporkan. Kita putus jaringan, kita putus mata rantai peredaran narkoba di Kota Mojokerto itu tadi. Nah, itu banyak sekali Bapak ya terkait narkoba ini, karena narkoba itu perusak generasi gitu ya. Bapak, terkait narkoba ini kan sudah di bulan Agustus ya Bapak ya, dan hari kemerdekaan. Nah, ini Bapak berharap, harapannya apa Bapak di hari kemerdekaan di bulan Agustus ini, Bapak sebagai Kepala BNN Kota Mojokerto terkait penyalahgunaan narkoba generasi Z ini? Baik, ya ini sudah menginjak bulan Agustus. Sebentar lagi kita akan memberkati kemerdekaan negara kita. Tentunya sebagai generasi muda, isilah hari-harimu dengan kegiatan positif. Tataplah masa depanmu, karena masa depan masih jauh sekali. Isi kegiatan positif, raih cita-citamu tanpa adanya pengaruh dari narkoba itu tadi. Kalau seseorang sudah kena narkoba, itu akan menghancurkan masa depanmu. Menghancurkan impianmu, karena narkoba akan merusak semua keinginanmu kelak di masa depan itu tadi. Apalagi saya sarankan generasi Z adalah generasi penerus bangsa. Tataplah 2045 menjadi Indonesia emas. Kalian sendiri para pelajar itu yang akan mengisi pembangunan negara kita itu. Memang ada berapa kasus yang kami temuin terkait dengan penyalahgunaan narkoba yang menyasar pada anak-anak. Yaitu tadi, ya kalau sudah kena narkoba, jangan harap bisa bangkit. Bagi teman-teman, tatalah masa depanmu, jauhi narkoba, raihlah prestasimu. Wes, luar biasa. Boleh kasih semangatnya, jauhi narkoba dan raihlah prestasimu. Ini adalah pesan yang disematkan Bapak Agus Sutanto terkait generasi kita. Dan bukan berarti untuk generasi emas saja, untuk kita semuanya agar tidak terkontaminasi yang namanya narkoba. Satu lagi Bapak untuk Permata TV terkait ini pesannya untuk Permata TV. Baik, saya terima kasih bagi Permata TV yang telah mengundang kami. Gunanya apa? Untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Dan melalui Permata TV ini diharapkan masyarakat akan mengetahui bagaimana dahsyatnya penyalahgunaan narkoba itu bagi kondisi tubuh kita itu. Jauhi narkoba. Jauhi narkoba, stop narkoba ya. Oke. Terima kasih banyak Bapak Agus Sutanto sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol terkait narkoba, dan pesan-pesannya kami dapat semoga generasi emas, generasi kita semuanya terhindar dari narkoba. Dan sampai ketemu lagi di lain waktu kita akan ngobrol tentang narkoba atau mungkin tentang hal yang lainnya. Tetap setia di Permata TV. Saya Widodo yang bertugas undur dulu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.